90.9 Gus FM, good news for the family. Selamat siang good news family di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda di siang hari ini? Kembali berjumpa bersama dengan saya Ningrum yang menemani good news family. Tentunya kali ini dalam program Hidup Sehat bersama dengan Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang. Ya, di hari Jumat itu kita biasa ngobrolin tentang kesehatan. Dan kalau di jam 11.30-an lah ya kira-kira 1 jam ke depan kita akan ngobrolin tentang kesehatan juga bersama dengan Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang. Dan hari ini sudah terhubung melalui aplikasi Zoom dengan Dr. Evan. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Iya, apa kabar, sehat Dok? selalu, Bu Ningrum, Nggak Ningrum. Bagaimana kondisinya? Sehat. Iya. Dokter lagi di mana? Di rumah sakit jaga? Oh ya, gimana ini kondisinya? Oh, puji Tuhan Sehat-sehat. sehat. Ya, Kena walau imbas banjir nggak nih? Kena imbas banjir enggak. nggak ya? Kalau tinggi ya soalnya ya kalau di sana ya. Kalau sana sana banjir udah, Ya, waduh. gimana Pak? Cipto Cipto banjir enggak kan? Kemarin ya sempat tepatnya ya daerah Dr. Cipto itu kan memang di daerah Bubaan, Hmm, Mataram itu ya hmm, sempat kemarin waktu hujan deras beberapa hari hmm. aksesnya menuju Panti Wiloso Dr. Cipto Oh ya, banyak yang banjir. iya. Tuh. Walaupun rumah sakitnya sendiri gak kebanjiran, tapi akses yang ke arah Enggak. Cuma sananya. aksesnya yang memang banyak yang banjir seperti Iya. itu. Nah, di hari ini Gunung Shawli karena ini ngobrolin tentang hujan, banjir. Ya, kalau kita nggak ngomong banjir gitu ya, genangan gitu. Genangan, Iya gitu kan? betul. Kita ngomongnya seperti itu. Ini Kita kan betul. kita akan ngobrolinnya tentang leptospira. Nah, ini berapa waktu lalu kita sudah pernah bahas, kita Betul, sudah betul. pernah Leptospira obrolin. waktu setiap kali awal musim hujan ya biasanya kita pernah saya yang bahas juga ya untuk mengingatkan karena ini bahaya banget kalau misalnya memang terkena kita apa lengah sedikit, nah Ya. nggak memikirkan kalau ini penyebabnya ini lah nanti kalau sudah masuk stadium yang lanjut wah resiko atau tingkat kematiannya tinggi sekali seperti itu. Iya betul. Jadi memang kalau ngomongin tentang leptospira ini, orang mungkin agak sedikit mengabaikan karena kasusnya nggak pernah ter-up gitu ya dok ya. Tapi setiap kali ada genangan, ada banjir, pasti akan ada kasus ini. Karena apa? Gejalanya juga nggak terlalu yang berbeda dengan penyakit infeksi lainnya gitu kan. Oh. Orang jadi mungkin mikirnya alah habis kebanjiran gitu ya. Nah, tapi untuk mengingatkan lagi dok, leptospira ini apa sih? Mungkin dokter Evan bisa Oke. jelaskan dulu ke Oh, wah, pendengar. tadi betul sekali disinggung sama Bung Minum. Mm-mm. Kayaknya kita habis kebanjiran cuma greges-greges normal ya Bu Hmm, ya. mm-mm. Padahal mungkin itu bukan hanya flu biasa atau infeksi biasa. Ternyata penyebabnya leptospira. Jadi leptospira itu apa sih? Leptospira itu penyakit zoonosis. Jadi penyakit yang ditularkan dari hewan, Bu. Mm-mm. Hewannya apa? Paling sering tikus. Jadi dari kotoran tikus. Nah, ini kenapa? Karena kotoran tikusnya ada bakteri yang berbentuk spiral, Mm-mm. namanya jenisnya Spirosetae dari genus Leptospira, makanya disebutnya Leptospira Mm. gitu. Nah, bakteri ini dapat menginfeksi manusia dan hewan. Kalau penyakitnya ini dikenal juga kalau sampai yang apa stadium lanjut namanya well disease. Well disease itu penyakit tukang saluran air, Bu. Mm. Jadi dianggapnya karena yang berkesinambungan sama becek, kotoran tikus. Nah, itu makanya disebutnya nama lainnya well disease seperti itu. Mm-mm. Mm-mm. Nah, manusia ini biasanya kena karena kontak dengan air, tanah, atau lumpur yang terkontaminasi sama urin hewan yang banyak ada ininya bakteri leptospiranya lah, terutama di hewan tikus. Nah, tapi Mm-mm. bisa tidak selain tikus? Ternyata juga bisa seperti sapi, babi, anjing juga bisa sebagai pembawa. Tetapi karena tadi hewan tadi itu kan istilahnya habitatnya lebih bersih ya Bu ya. Jadi Mm-mm. seperti sapi, hewan anjing itu lebih jarang sekali. Tetapi tikus yang paling sering karena tikus tinggalnya kan tadi di gorong-gorong, kotor. Lah itu makanya lebih sering menjadi pembawa bakteri Leptospira. Mm-mm. Mm-mm. Ya, jadi
Karena memang ini kenapa kok kaitannya dengan banjir, nah ini Dok, karena tadi kan diobrolin bahwa ini pembawanya itu binatang gitu ya, karena zoonosis itu. Nah, terus kenapa kaitannya dengan banjir nih Dok? Seringkali terjadi kasusnya pada saat setelah banjir atau genangan. Karena penularannya tadi Mhm, lewat air. Ternyata air yang terkontaminasi sama urinnya tikus, kalau ada bakterinya, bisa jadi pembawa atau jadi akses masuknya kita terkena leptospirosis seperti itu. Nah, mhm, kan kita kalau banjir itu kan sumber airnya kan berarti mengenai banyak ya Bu ya. Jadi mhm, tikusnya daerah banyak tikusnya kencingnya di mana-mana kena air hujan wah nyampur jadi satu lah itu ya, makanya penyakit ini sering diderita pada pasien yang misalnya pos kebanjiran atau mhm, pos daerah yang banyak tikusnya seperti itu. iya betul. Jadi, eee, Nah, setelah betul ada Bu. genangan atau kontak langsung Betul. dengan binatang tadi ya? Iya, kena urinnya yang ngandung bakteri Leptospira. Dok, lah gejalanya gimana? Nah, Mhm, betul. Gejala awal itu biasanya terjadi 5 sampai 14 hari dari terkena kontaknya. Jadi kadang-kadang habis banjir seminggu kok demam. Wah, ini aware nih. Hati-hati. Apakah ini hanya demam biasa karena lagi kecapean, ada infeksi atau common cold, mhm, atau ternyata ini fase awal terkenanya leptospira. mhm, Karena masa inkubasinya itu bisa 5 sampai 14 hari. Dan gejalanya bisa muncul ke hari ke-14, bahkan bisa sampai 3 minggu. mmm, Nah, seperti itu. Gejala awalnya apa? Demam, demam tinggi, mendadak. Nah, kan hampir sama ya Bu, semua iya, infeksi demam. betul. Nah, kemudian disertai dengan sakit kepala hebat, pusing banget, seperti itu. Nah, yang khas ini Bu, ada namanya nyeri otot. Nyeri ototnya khas di paha biasanya paling sering. Sama paha, betis, sama punggung bawah. Kita biasanya dokter atau tugas ini meriksanya kayak kita itu pahanya agak ditekan atau diremes itu. Nah, nek sakit sekali, wah, jangan-jangan nih arahnya ke leptospira Mhm, mhm, seperti itu. Dan kas lain ada namanya mata merah atau infeksi di konjungtiva. Jadi demam, matanya merah, ototnya sakit. Nah, mhm, jangan-jangan nih arahnya ke leptospira. Itu gejala awalnya seperti itu. Ketika ada gejala awal seperti itu, kita tidak berobat atau kita penanganannya telat, nanti masuk ke fase yang lebih berat. Nah, fase yang berat ini yang sangat resiko terjadinya meninggal Bu. Bahkan mhm, kalau sampai masuk ke ICU ventilator bisa kematiannya di atas 50% seperti itu. mhm, mhm, mhm. Oke, tapi sebetulnya Dok, kalau misalnya ketahuan di fase awal tadi ya, di demam tinggi, sakit kepala hebat, terus nyeri otot di betis paha, punggung bawah, mata merah, peluang untuk sembuhnya apakah masih cukup tinggi, Dok? Ini cukup tinggi. Jadi sebenarnya gejalanya itu Mhm, kalau penanganannya cepat bahkan bisa 90% itu bisa terobati Bu. mmm, Jadi dengan pemberian antibiotik, lah ini dengan nanti kita bahas pengobatannya ya. iya, Pengobatannya karena ini bakteri, jadi harus ada antibiotik dengan tata laksana yang tepat, antibiotik yang tepat. Nah, untuk menjadi yang kasus gawat itu sebenarnya kecil Bu, mmm, seperti itu. Tetapi kalau sudah gawat ya tadi resikonya kematiannya jadi mendadak tinggi seperti itu. iya. Eee, ini kan dibilang sebetulnya orang seringkali meremehkan atau merasa bahwa alah gitu ya, atau misalnya, alah cuman demam gitu ya, alah cuma, demam tinggi, terus alah pusing, sakit kepala, minum obat aja selesai. Tapi tanpa tahu bahwa si penyebabnya ini apa. Orang seringkali karena gejalanya yang hampir mirip tadi dengan common cold gitu, apalagi di tengah situasi biasanya kalau banjir atau genangan banyak itu kan memang hujan terus gitu ya, orang berpikirnya ini hanya common cold aja yang nanti akan sembuh dengan sendirinya. Tapi kalau si Leptospira ini memang harus ada intervensi antibiotik ya, Dok, untuk mengobatinya? Ya, betul. Untuk pengobatannya memang harus dengan antibiotik ya, karena kalau tidak dengan itu risikonya nanti masuk ke komplikasi ya tadi bisa sampai badan selain badannya kuning, gangguan ginjal, gagal ginjal seperti Mhm, itu.
ya bahkan sampai nanti gangguan napas seperti itu. Oke. Sampai ke gangguan nafas, bahkan sampai tadi infeksinya eh, menyeluruh gitu ya, terus bisa masuk ke bantuannya biasanya kalau ke rumah sakit kalau sudah ke fase yang lanjut atau fase berat ke ICU, terus kemudian itu tadi. em, Iya, dipikirnya kan biasanya cuma demam-demam lah, terakhir masuk ke maaf ke rumah sakit, mm, kondisi ginjalnya sudah terganggu, badannya kuning, mm, kemudian sudah mulai sesak, demam tinggi, sampai terjadi komplikasi meningitis, Bu. Terjadi ternyata oh, sampai komplikasinya sampai ke otak. Seperti mm, itu. mm, Makanya kondisinya kalau terjadi seperti itu, wah, sangat berbahaya seperti itu. Jadi oh, sebenarnya mm, untuk patofisiologinya itu atau kenapa sih kumannya masuknya lewat mm, mana? mm, mm, Jadi mm, tadi urin tadi ada mengandung bakteri, kena air hujan atau kena tanah, kita terpapar ke kita yang ada lukanya atau mm, ada bagian kita yang terbuka, misalnya di mukosa mata, hidung, mulut, kemudian kulit yang lama-lama kan terendam air itu kan lama-lama kulitnya lunak ya Bu ya. mm, Nah, mm. resiko jadi barrier di Oh, kulit kita akan berkurang. Makanya jadi kalau ada bakteri bisa masuk. masuk seperti itu. Mm, Jadi dengan kita tahu penyebabnya apa sih? Oh, jadi penyebabnya adalah air yang terkontaminasi urin tikus. Jadi musuhnya adalah apa? Ya satu, nanti kita harus jaga kebersihan kita. Seperti itu. Ketika sudah kumannya masuk, masuk ke pembuluh darah, menyebar. mm, Menyebar ke seluruh tubuh. Terjadi bakteri emia. Jadi nanti berkembang biak di ginjal, di hati, di paru, di sistem saraf pusat. Nah, itu kalau kita tidak apa penanganannya tidak tepat, ya masuk nanti imun kita kalah. Nah, kalah masuk ke well disease tadi, mm, masuk ke fase septik. Ya, itu biasanya seminggu pasca demam atau 5 sampai 7 hari pasca demam. Di mm. sini mulai muncul pembuluh darahnya mulai rusak, sudah ada gagal ginjal, sudah ada ikterus atau kuning, sudah ada perdarahan, kemudian ada meningitis atau ensefalitis seperti itu. Jadi perjalanan penyakitnya seperti itu, Bu. Ya. Nah, Dok, ini kan tadi kita sudah tahu apa penyebabnya gitu ya, sudah tahu penyebabnya. Apakah setiap lingkungan, ini kan kita ngomongin tikus ya, gitu kan? Ini sebagai pembawa dari si leptospira ini. Dan tikus itu kan nggak cuma tentang genangan air dan lain sebagainya. Di lingkungan kotor yang ada tikus, apakah memang semuanya berpotensi untuk menularkan leptospira ini, Dok? Jadi kembali lagi, ini kan penyakitnya kalau ada hewan tikusnya ini terkontaminasi sama bakteri leptospira ya Bu. Kalau misalnya Mm-mm. tikusnya pada saat itu tidak ya tidak. Jadi memang Mm-mm. tikus itu sebagai pembawa dan bisa kena juga penyakitnya Bu seperti itu. Oke. Jadi si tikus ini sebagai pembawa, tapi memang kita harus jaga kebersihan lingkungannya. Iya, Cum- betul. Karena Cuman yang kalau kedua, mm-mm, tikus itu kan bergelombol Bu. ya Nah, karena habitatnya sering bersatu lah, jadi penyebarannya tuh risikonya cepat sekali gitu loh. Kalau ada satu yang sudah ini kenapa? kena semua satu gerombolan gitu. Terus kalau memang kita mau jaga kebersihan, mau bersih-bersih, apalagi kalau yang habis kena genangan, banjir atau apapun itu, tetap jaga hygiene-nya kita gitu ya dok ya. Iya, jadi kita harus belajar mengenai faktor resiko lah. Resikonya Mm, apa sih? Satu mm, pasti paparan lingkungan ya, Bu. mm, Kalau misalnya kita habis kena di daerah yang kena banjir atau sanitasinya buruk atau banyak tikus. Nah, ini harus aware nih. Ini jadi faktor resikonya kita bisa terkena namanya leptospira. Yang kedua, pekerjaan. Nah, ini pekerjaan ini kan kadang-kadang memang kita bekerjanya kayak seperti petani gitu ya Bu. Ya kan mm, memang daerahnya basah, becek, mm. kemudian peternak atau memang bekerja di saluran pembuangan, tentara atau yang Iya. pekerja tambang. Nah, itu kan resiko semua. Makanya harus harus mengetahui dulu, oh ini ada penyakitnya nih. Jadi harus kita APD-nya lebih baik. Oh, Kemudian pasca terkena banjir, nah mm, atau memang maaf berenang atau menyelam atau di olahraga air di danau, nah itu semua juga jadi faktor resiko.
Oke. Dengan kita tahu faktor risiko, berarti kita bisa mencegah. Hmm. Mencegahnya apa? Yang satu ya pasti hindari paparan. Jadi kalau misalnya kita terkena kontak dengan air yang kotor, ya segera harus kita bersihkan. Kemudian kalau memang kita ada luka, ya kita jangan sampai lukanya tersebut terkena Kena. air. Mm-mm. Betul. Kemudian kalau memang kita bekerjanya di resiko yang tempatnya tinggi, ya menggunakan APD seperti sepatu boot, Hmm. sarung tangan, kacamata pelindung. Nah, yang ketiga, tentu penyebab utamanya kan pembawanya. Oke, termute ya dok. Ya, kita masih ngobrolin tentang Leptospira ya, Good News Family. Buat Anda yang mau punya pertanyaan tentang seputar ini, boleh kirimkan melalui WhatsApp di 081225 Ya, tadi 225 tadi kita bilang yang ketiga, kalau ada Mm-mm. tikus. Nah, Hmm. ini harus tikus ini benar-benar harus kita kontrol. Mm-mm. Harus misalnya banyak tikusnya ya memang harus mengandung pest controlnya. Karena kalau kita tidak basmi pembawanya ya resikonya akan meningkat. Iya. Dan yang tentu pola hidup sehat, sering mencuci tangan. Mm-mm. Jika kontak dengan hewan ya segera cuci tangan. Mm-mm. Seperti itu. Ini sama kayak misalnya kita ngomongin tentang apa demam berdarah gitu ya. Kan seringkali kita ngomongin tentang basmi sarang nyamuk ya karena si pembawanya itu penularnya itu adalah nyamuk. Jadi ya kita harus basmi itu gitu. Nah, sama seperti Leptospira ini pembawanya seringkali adalah tikus. Jadi ya tikusnya yang kita kita buang gitu ya. Oke. Yang ada pertanyaan tentang leptospira ini atau apapun itu gitu ya tentang kesehatan boleh lah ngobrol sama kita barengan dengan Dokter Evan di sini dari Rumah Sakit Pantiwasa Dokter Cipto. Ini ada pertanyaan yang masuk dok, kita bahas terlebih dahulu ya kita jawab ya dok ya. Ya, selamat siang dok. Apakah orang sehat dengan antibodi kuat tetap bisa terinfeksi ketika kuman masuk lewat luka terbuka dok? Terima kasih. Ya, dengan kondisi kita sehat itu akan meningkatkan namanya imunitas. Hmm. Tetapi ketika ada patogen yang datang, kita kembali lagi mengenai seberapa banyak patogen yang masuk ke dalam tubuh kita. Ketika Hmm. tetap banyak, ya imunitas kita bagus, ya kita bisa melawan, tetapi tetap akan timbul reaksi demam itu akan tetap timbul. Hmm. Jadi tetap bisa saja terkena, karena kalau memang maaf, yang masuk ternyata bakterinya banyak sekali, ya kita imunitasnya pun akan tidak kuat untuk melawan eh, terjadinya leptospira. Tetapi resiko sampai terjadinya kasus yang berat pasti berkurang. Karena dengan imunitas yang baik, ya berarti kita lebih mudah untuk mengatasi terjadinya infeksi. Tetapi bisa, karena orang-orang sehat pun kadang-kadang tidak, maaf, orang yang badannya sehat, pola hidupnya sehat, tetapi memang delalah terkena apa kontak langsung, ya kena banyak kasus seperti itu. Jadi memang kan karena efeknya kena banjir lah. Padahal kondisinya masih muda, usianya 25 tahun. Nah, Hmm. tapi memang ya delalah itu karena ada terpapar ya. Karena ini infeksinya kan mungkin tadi tata laksananya tanpa antibiotik, tanpa ada penanganan yang tepat. Jadi malah kondisinya tidak teratasi dengan maksimal. Oke, jadi memang sebetulnya memang apa ya? Seharusnya memang tata laksananya dilakukan sesuatu gitu ya. Walaupun memang antibodi kuat, tapi kan kita nggak tahu seberapa banyak gitu bakteri yang masuk dan menyerang ke kita gitu. Jadi kalau sudah ada gejalanya tadi, gejala awal, demam tinggi, sakit kepala hebat, nyeri otot di betis, paha, punggung bawah, dan mata merah. Itu udah di fase awalnya dari si leptospira. Oh, Mulai jadi kita waspada. Hmm, kita bahas mengenai pengobatannya tadi. ya. Pengobatannya ini karena kita tadi penyebabnya bakteri, sudah pasti obatnya hanya antibiotik. Mm-mm. Jadi kalau dengan kita curiga ada bilang, oh ini kena lepto, tapi tidak ada pemberian antibiotik, ya itu kurang tepat. Karena tanpa antibiotik, ya kita tidak bisa dapat mengatasi
infeksinya. Dalam kasus ringan, biasanya antibiotik yang paling sering digunakan itu jenisnya seperti amoksisilin. Ternyata amoksisilin masih bisa dipakai, Bu, untuk Oh, kasus ini leptospira dan doxycycline. Nah, ketika pemberian antibiotik ini dapat mengurangi resiko sampai terjadi ke kasus berat atau penyakit Will. Nah, kalau sudah masuk penyakit Will atau Will disease, ya ini harus injeksi, obatnya nggak bisa pakai obat minum lagi. Ya, karena kalau tanpa injeksi obat atau antibiotik ini, nanti bisa masuk ke kondisi yang lebih turun lagi atau kondisinya sampai ke tadi komplikasi gagal ginjal, kuning, kemudian meningitis, seperti itu. hmm, oke. Ta- Sebenarnya untuk prognosisnya, kasusnya tadi Bu ringan. Jadi hmm, sebenarnya untuk kalau kita atasi pemberian antibiotik yang tepat, itu hanya 10% yang sampai menjadi komplikasi yang berat. Atau kita bilang penyakit Whale. Kalau penanganannya tepat, ya kondisinya bisa berangsur pulih seperti itu. oke. Dok, pemulihannya ini memakan waktu lama nggak sih kalau masih di fase awal dengan tadi intervensi antibiotik atau obat untuk membasmi si bakteri itu di dalam tubuh itu yang pertama. Yang kedua, apakah kalau masih di fase awal dia harus rawat inap untuk memastikan antibiotik masuk atau bisa rawat jalan dengan antibiotik telan aja? Jadi pertanyaan bagus, Bu. Pemberian antibiotik yang terlambat Hmm. masuk di hari keempat setelah gejala demam, itu ternyata prognosisnya semakin turun, Bu. Jadi dengan Oh. pemberian antibiotik cepat, itu resikonya untuk menuju kasus berat sangat kurang. Tetapi nek kita telat kok ini loh, Bu, 4 hari, itu biasanya kasus muncul ke penyakit duel itu muncul karena telatnya pemberian antibiotik. Jadi Mm-mm. dengan pemberian antibiotik awal, demam itu diharapkan 5 hari sudah kondisinya sudah lebih pulih, Bu. 5 sampai 7 hari sudah mulai ya pemulihan. Mm-mm. Oke, 5 sampai 7 hari sudah mulai pemulihan. Tapi memang ini memang harus terpantau gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk. Eh, Dok mau tanya lagi. Si bakteri Leptospira ini sendiri, misalnya sudah banjir, sudah reda, berapa lama dia bertahan di udara luar dan tetap bisa menginfeksi? Terima kasih. Ya. Oke, jadi kalau bakterinya eh, untuk bertahan berapa lama, memang saat ini penelitiannya berapa jamnya saya belum bisa jawab ya. Nanti kita Mm-mm. bantu cari lagi ya. Mm-mm. Cuman dengan kondisi panas, jelas bakteri ini akan mati, Bu. Hmm. Tapi kalau masih lembab, air ini bakterinya bisa bertahan lama, Bu. Oh, oh ya 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 ya. Ya Ya. kalahnya sama kondisi yang sangat panas. Sinar matahari. Iya. Jadi Mm-mm. kalau yang di air itu bisa bulanan, Bu, bahkan, Bu. Jadi tetap jadi kayak kayak ya bukan kalau ada air ya memang lingkungannya seperti itu. Mm-mm. Tapi kalau ada panas ya mungkin bisa hanya tahan 1 sampai 2 hari aja. Dan kalau misalnya sangat panas sekali ya langsung mati seperti itu. Mm-mm. Mm-mm. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya lembab, lembab airnya ini tapi masih ada genangan ya dia masih masih bisa bertahan gitu. Oke. Nah, em, ini memang jadi kayak apa ya? Waspadaan, terus kita harus jaga kewaspadaan kita, terus juga jaga kebersihan lingkungan, terutama saat musim hujan kayak sekarang gitu ya, lembab udaranya, genangan ada di mana-mana gitu. Tapi yang paling pasti adalah kita em, jaga. Dok, ini tadi kan kita hanya ngomong tentang pencegahan itu ya, ya luka jangan sampai kena air misalnya dan lain sebagainya gitu. Tapi bisa nggak, ada nggak atau misalnya semacam kayak vaksin atau pencegahan yang bisa untuk mencegah si leptospira ini? Karena kalau ngomongin tentang banjir gitu ya atau genangan kan ada beberapa tempat yang terus-terusan ada banjir gitu loh. Atau terus-terusan ada genangan dan kalau kita ngomongin ini baru bulan November hujan udah semacam kayak gini gitu ya genangan sering banget sedikit-sedikit tergenang air terus ada banjir ini kan pasti akan jadi panjang gitu. Ada nggak dok untuk pencegahan seperti itu?
Untuk pencegahan vaksin itu sebenarnya ada, Bu. Cuman Hmm. di Indonesia memang sangat jarang digunakan, Bu. Itu masih masih juga Oh. banyak di misalnya di Jepang atau Hmm. Perancis itu yang lebih sering. Hmm. Kalau di Indonesia memang tidak tersedia secara lebih mudah Banyak itu ya. aksesnya masih susah seperti itu. Hmm. Karena ya tadi kita kadang-kadang itu kan memikirkannya untuk pencegahan vaksin itu kan sangat jarang ya Bu orang Hmm. Indonesia itu Hmm. Hmm. vaksin coba cuma apalagi maaf ada Pak yang nggak mau divaksin lah itu kan kita seringnya berkutat di daerah itu seperti COVID dulu aja sudah ada vaksinnya masih ada penolakan resisten seperti itu. Jadi memang Indonesia ini kurang baiknya ya kita itu sering lebih ke kuratif, hanya pengobatan. Tetapi Hmm. untuk pencegahan atau untuk supaya tidak terkena penyakit itu kita kadang-kadang lalai seperti itu. Istilahnya sudah kasep baru kita mikiri gitu loh. Ya. Vaksin itu seringkali tidak jadi Pilihan utama. alternatif, ya, betul. Pilihan utama untuk dilakukan. Padahal sebetulnya kalau itu bisa divaksin gitu kan, mmm, menurunkan gitu ya, kalau sampai si leptospira ini menjadi fatal gitu kan ya, Dok? Betul. Mhm mhm. Dan iya betul. Dan lucunya Mhm. kalau ibu melihara anjing atau apa, Mhm. itu anjing itu malah dapat vaksin leptospira. Hah? Ada leptospiranya khusus anjing. Oh, vaksinnya itu? Iya, jadi anjing itu vaksin vaksin umumnya Heeh. Oh. khusus ada yang ada leptospiranya, Bu. Jadi kalau ini intermezzo saja ya. Jadi memang anjing tadi karena anjing itu juga sebagai pembawa kan tadi saya Oh iya, bilang. betul betul betul. Nah, makanya kalau kita kalau melihara anjing atau itu pasti waktu kecil bayi itu berapa bulan itu Oh ada ya. vaksin leptos itu ternyata ada vaksin leptospiranya, Bu, termasuk salah satunya. Jadi yang ingin saya sampaikan itu pada anjing yang program dasar seperti pada anak itu malah ada leptospiranya. Kalau di anak-anak nggak ada. Karena ya tadi kan kita lingkungannya lebih sehat dibandingkan binatang ya. Jadi makanya pencegahannya jarang seperti itu. Sebetulnya kenapa saya menanyakan vaksin gitu ya, karena saya melihat, semacam kayak genangan gitu ya, kemarin yang beberapa minggu lalu terjadi genangan di beberapa titik di Kota Semarang, itu saya ngelihat anak-anak itu menjadi seneng, happy, terus mereka Nah, tanpa gitu. memikirkan, resiko mereka berenang gitu ya, atau main main di genangan, padahal sebetulnya mereka kan itu sangat beresiko kalau ada si bakteri Leptospira itu terjadi gitu kan, Dok? Oh. Ya, mungkin karena tata laksana awal kan kadang-kadang dipikirnya ya tadi sebenarnya mungkin sakitnya lepto, tapi kan karena tadi banyakan kasus ringan ya Bu dengan tata laksana yang tepat seperti pemberian antibiotik, kondisinya bisa langsung berangsur membaik. Jadi mikirnya, loh habis hujan-hujanan main demam lah, ternyata sebenarnya demamnya ya bukan common cold, tapi yang penyebabnya leptospira seperti itu. Ya, betul. Karena nah, Dok, ini untuk menegakkan diagnosis si leptospira, Oke, haruskah, betul. haruskah Jadi menggunakan cek ini lab ada atau hanya tadi untuk pemeriksaan kita fisik? pemeriksaannya ya Bu ya. Kapan Mhm, sih kita mendiagnosa untuk leptospira? ya. Untuk kasnya kita ada juga namanya pemeriksaan IgM leptospira. Jadi kayak Mmm. imunnya kita cek Bu, ini positif atau enggak seperti itu. Jadi kalau kayak tipes juga ada IgM nanti salmonella. Kalau ini IgM leptospira seperti itu. Dan tanda-tandanya ternyata pada pemeriksaan darah rutin trombositnya juga ikut turun Bu. Kalau leptospira Oh. itu kasnya trombositnya turun, tetapi disertai kadang-kadang peningkatan kreatinin. Nah, karena adanya gangguan tadi ke ginjal, itu Mmm. kasnya. Jadi trombosit turun, Mhm. fungsi ginjalnya meningkat, Mhm. IgM-nya, leptospiranya positif seperti itu. Mhm. Kasnya seperti itu. Oke. Jadi memang, ini hampir sama kayak demam berdarah gitu ya, demam berdarah trombonya turun, tapi perbedaannya ada kreatininnya yang naik, terus ada IgM leptospira yang menjadi khasnya, seperti itu. Tapi, berarti kalau misalnya Anda gitu ya, bersentuhan langsung dengan genangan air atau bersentuhan langsung misalnya membersihkan sesuatu, ingat ya Gunung Shalwi nggak cuman genangan air, tapi Anda membersihkan sesuatu yang kira-kira itu sudah terkontaminasi dengan,
si tikus itu gitu ya, ada tikus di situ, ada sarang tikus misalnya, terus Anda sedang ngebersihin sesuatu, kemudian tadi jedanya ya dihitung ya 5 sampai 14 hari kemudian ada demam dan sebagainya, langsung aja datang ke fasilitas kesehatan. Betul gitu atau harus tunggu 3 kali demam tinggi, Ah, Dok? Kadang-kadang kan jadi begitu. tasnya yang untuk maaf leptospira itu demamnya cenderung awal langsung tinggi dan menggigil tadi Bu. Oke. Biasanya pasien demam tinggi menggigil gitu pasti akan sebagai ini akan cenderung oh ini arahnya ke bakteri atau ini arahnya ke virus, ini arahnya ke tipes. Nah itu biasanya pemberian antibiotik pada fase awal tergantung kondisinya seperti itu Bu. Oh. Tetapi dengan pemberian antibiotik kan sudah dapat mengurangi resikonya kondisi ke kondisi yang lebih berat seperti itu. Jadi demam tinggi menggigil gitu ya, demam tinggi yang langsung menggigil, terus sakit kepala yang hebat tadi ya, gejalanya nyeri otot di betis, paha, punggung bawah, mata merah. Itu memang, datang ke dokter atau fasilitas kesehatan, sampaikan keluhannya, terus sampaikan praduganya nggak apa-apa, lebih baik kita menduga bahwa, "Oh, ini ke arah leptospira nggak?" Gitu ya, kita sampaikan aja gitu daripada nanti dokternya kan juga nggak ngerti ya, misalnya Anda tidak menyampaikan dengan detail keluhan dan, perjalanannya seperti apa gitu kan ya, Dok? Ya, betul sekali, Bu. Mhm. Jadi ini memang harus harus disampaikan dengan detail terlebih dahulu kepada, eee, tenaga kesehatan, tenaga medisnya bagaimana sih sebetulnya atau apa yang sedang Anda hadapi dan sedang terjadi. Seperti itu, Good News Family. Kalau mungkin yang merasa bahwa leptospira gitu, jauh banget kayaknya, enggak loh, ada dong di sekeliling kita gitu. Jadi, yang mau kita bagikan agar kita lebih familiar, lebih tahu, dan lebih, waspada dengan hal-hal seperti ini. Jangan terus kemudian mengabaikan. Karena memang, kasusnya mungkin nggak tercatat dengan baik misalnya, oh seperti ini, tapi yang sampai akhirnya awalnya dari leptospira kemudian sampai ke will disease dan akhirnya jadi komplikasi terus kemudian fatal ada juga sebetulnya. Betul ya, Dok, ya? Ya, Bu, kalau sudah kondisinya seperti itu, wah, sampai masuk ICU, ya fatal sekali. Iya, betul. Kalau sudah kondisinya sudah, mmm, ini bisa jadi fatal terus kemudian masuk ke ICU dan, mmm, bisa fatal lah ya pokoknya. Iya, apalagi kalau misalnya sudah curiganya arahnya tadi gangguan ginjal, Mhm. meningitis. Pasien meningitis itu adalah kondisi yang prognosisnya cukup berat. Grade 1 masih bisa di atas 70. Masuk grade 2 aja sudah bisa tingkat kematiannya 50% ke atas, Bu, untuk meningitis itu, Bu. Makanya penyakitnya kita misalnya meningitis penyebab lain pun orang yang terkena meningitis itu sangat tingkat kematiannya tinggi seperti itu. Hmm, jadi oh ini komplikasinya soalnya ya, tadi kan kita ngomongin ya, Iya. komplikasinya si leptospira ini sampai ke gagal ginjal tadi, terus meningitis tadi gitu ya. Nah, ya udah lanjutannya akan jadi seperti itu. Walaupun mungkin gejalanya orang sering mengabaikan gitu karena hanya demam gitu ya. Habis hujan-hujanan demam gitu. Padahal sebetulnya siapa tahu kita nggak ngerti bahwa ada si bakteri itu di dalam tubuh kita. Nah, untuk mencegahnya ya tadi ketika Anda harus bersentuhan dengan genangan, bersentuhan dengan air yang kotor, ya dengan pelindung gitu ya, pelindung misalnya pakai sepatu yang boot, karet yang bisa melindungi dari airnya dan lain sebagainya. Kalau misalnya sudah terlanjur bersentuhan, bisa nggak sih Dok dicegah dengan misalnya kita cuci tangan dengan bersih sampai gini atau Nah, gimana gitu? untuk itu memang sudah kalau sudah namanya luka terbuka masuk ya kita mencegahnya nggak bisa ya Bu ya karena sudah Mhm. bakteri kan sudah masuk ke pembuluh darah, masuk ke mana yang kita bisa ya satu menjaga daya tahan tubuh kita. Memang dengan istirahat cukup, kemudian gizi yang baik, tadi imunitas kita baik ya resiko untuk gejalanya berat itu berkurang seperti itu. Mungkin hanya gejala ringan, demam
kemudian hanya nyeri otot, nggak sampai yang sampai komplikasi ke ginjal, komplikasi ke pembuluh darah rusak, sampai meningitis seperti itu. Dan Hmm. tata laksana yang tepat. Jadi ketika memang sudah demam, 2-3 hari demamnya tinggi, ya harus segera berobat. Hmm, hmm, Karena hmm. nanti dengan bantuan medikamentosa atau obat-obatan, ya itu yang sangat menentukan prognosis dari pasiennya sendiri. Ya. Jadi memang untuk sampai ini fasenya sampai di mana gitu ya, itu memang tergantung dari, seberapa awal si pasien itu mendapatkan treatment itu gitu ya, seberapa seberapa cepat dia kemudian mendapatkan treatment itu. Kalau misalnya dia dibiarkan gitu ya, semakin hari ya akan jadi prognosisnya semakin berat gitu kan. Dari yang tadinya gejala awal, dari fase awalnya itu hanya ke demam sampai ke fase yang berat. Oke, yang mungkin mau nanya masih ada waktu ya tentang Leptospira ini, karena kalau ngomongin Leptospira itu musim hujan begini gitu ya, musim hujan seperti sekarang, itu yang paling sering dibahas kita dan pasti akan kita bahas, satu demam berdarah, yang kedua adalah Leptospira. Karena ini kasusnya akan, apa ya Dok, akan semakin naik dan potensi kejadian, angka kejadiannya akan tinggi gitu kan ya Dok ya? Iya, betul sekali, Bu. Oke, Dok, pernah nggak Dokter Evan ini saya sih tiba-tiba kepikiran gitu ya, pernah nggak Dok ketika dokter jaga di IGD lah atau di poli lah gitu ya, ada orang yang datang gedek-gedek gitu ya, "Oh saya demam tinggi Dok, ini mungkin ke Leptospira nggak?" Pernah nggak Dok? Atau aslinya gini, saya cuman pengen tahu pasien itu sadar nggak sih bahwa ada kemungkinan bahwa dia terkena Leptospira? Atau banyak orang yang nggak tahu tentang ini malahan? Eh, Lebih jarang sekali ya. Jadi Heeh, pasien itu demam itu pasti paling sering mengarahnya ke demam tifoid atau heeh, demam berdarah. Nah, tetapi mulai kata pemeriksaan kita, misalnya matanya merah, mhm, nyeri ototnya kok terutama di gastronemius, nah itu jangan-jangan mengarahnya ke tadi ke Leptospira. leptospira seperti itu. Jadi memang banyak masyarakat sendiri pun nggak sadar bahwa demam itu nggak melulu tadi ya tentang demam berdarah atau tifoid gitu ya, orang menyebutnya tipes atau bahkan ke kayak influenza atau ke common cold gitu ya, mengarahnya hanya ke situ aja gitu tanpa memikirkan, kemungkinan lain. Betul ya, Dok, ya? Iya, Tanpa memikirkan bahwa ada kemungkinan lain, ada yang namanya leptospira yang bisa menyerang tubuh, gitu kan. Nah, mmm, makanya kita nggak bosan untuk bahas ini gitu ya di siaran kita, untuk kita kasih tahu kepada pendengar bahwa ini loh ada yang namanya Leptospira yang bisa juga menjadi salah satu penyakit. Padahal kita bahas Leptospira sebetulnya di Good News tuh udah sering banget, tapi memang seringkali orang nggak sadar dengan itu. Memikirkannya hanya, oh jangan-jangan ini A, oh jangan-jangan ini, oh jangan-jangan ini. Hanya ke situ aja si Leptospira ini nggak pernah jadi salah satu bahasan atau kemungkinan gitu. Kak, kalau Anda pernah tadi ya apa ya, kontak langsung gitu ya. Kita ngomongin gitu, kontak langsung dengan, genangan, kotoran, atau mungkin, ini nggak melulu air tanah itu kan juga bisa ya, Dok, ya? betul, semua air, Bu. Mhm, 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 mhm. Ya, Betul, jadi betul. intinya kalau misalnya kita terpapar ya Mhm. urinnya yang Betul. mengandung leptospira ya itu Mhm, ya mhm. banyakan kan pasti maaf di got seperti itu. Iya, Nah, mhm. pada saat banjir itu kan sudah tidak ada yang namanya got, air got ya sudah jadi air di jalan. Jadi satu betul, Nah, betul, iya, betul, betul. Karena kan kita nggak tahu mana yang air hujan, mana yang air itu dari saluran air gitu kan, semuanya udah campur jadi satu. Nah, makanya kalau Anda yang mungkin banjir dan lain sebagainya, seringkali kita ngomong, "Yuk perlengkapi diri ketika membersihkan itu," gitu ya, dengan tadi, dengan, bungkuslah kakinya gitu ya, tangannya gitu ya, apalagi kalau membersihin. Kalau ada luka ya cepet-cepet ditutup, diobatin gitu ya. Kalau jangan sampai luka terbuka ini jadi saluran masuk dari si bakteri Leptospira. Tapi kita terendam air yang cukup lama aja, kaki atau tangan udah kadang-kadang juga nggak sadar ada luka gitu kan. Kita seringkali kan kayak nggak sadar ya, Dok, ya. betul. Ada si luka di mana, di tangan atau di kaki yang bisa memungkinkan atau menyebabkan kita menjadi,
masuklah si bakteri Leptospira itu di dalam Betul. tubuh kita. Jadi intinya ada loh penyakit yang ternyata gara-gara banjir selain TB. Kadang-kadang kan kita mikirnya wah TB, apa musim hujan nih TB nih. Tapi terus hujan-hujanan ada luka di kaki Mm-mm. nggak takut. Lah itu yang bahaya. Kadang-kadang kan kita maaf Ya. namanya kita ada luka kecil di kaki itu kan Mm-mm. kadang-kadang lalai ya nggak Mm-mm. mikir lah tapi dipaksa untuk kena air hujan maaf kena air banjir lah itu resikonya meningkat sekali. Ya betul. Ya karena kan kadang kita nggak sadar ya dok, itu lecet, kita mikirnya lecet itu kan hanya lecet aja lah gitu ya, ntar juga sembuh sendiri. Padahal kan tetap aja yang namanya lecet itu tetap luka kan. Betul. Nah, itu yang harus kita waspadai juga. Jadi kalau misalnya mau dan juga gini, nggak melulu tentang banjir sebetulnya, genangan gitu ya. Kalau misalnya kita habis hujan yang cukup besar, jalanan di Kota Semarang tuh kan seringkali gitu ya. Ya. Habis hujan cukup besar gitu, walaupun cuma sebentar, itu kan kadang ada genangan yang cukup gede gitu. Nah, terus kita naik sepeda motor lah atau apa, terus kita apa melintas gitu ya, ya tetap ya yang namanya kaki dan ini juga seringkali kena, terpapar dan lain sebagainya. Tapi pulang ya itu tadi cuci semuanya bersih gitu ya. Dan Jadi, ini ada mm-mm. Ya dok. suatu kondisi ya maksudnya Mm-mm. pasien itu pernah bukan kena banjir loh Bu ternyata dia seorang seorang di tempat Mm. kerjanya ternyata banyak Tikus. tikusnya. Mm. Dia sering, maaf, tidak pakai alas kaki. Mm. Wah, terkena, ternyata ya tadi terkena sampai leptospira. Karena ya itu kita pada saat belum musim hujan, tapi malah ada leptospiranya positif pada saat itu ya. Mm-mm. Ternyata ditelusur, oh tempat kerjanya banyak Oh, tikusnya, oh iya 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 iya. banyak tikusnya dan ya tadi eh, tidak ada APD, nggak pernah karena mungkin dianggapnya kerja di hanya pakai jubin gitu. Mm-mm. Nah, Mm-mm. ternyata kan namanya tikus itu kan juga kencing ya di mana-mana ya, Bu ya. Mm-mm. Nah, Mm-mm. mungkin tidak sengaja kakinya ada lukanya, terkena masuk lewat luka di kaki seperti itu. Oke, nah ini loh Guntur Sally makanya mulai waspada ya dengan hal-hal seperti ini karena kita nggak tahu kan eh, si tikus mana yang dia bawa si leptospira gitu ya. Dan kita juga nggak bisa memastikan, makanya harus kitanya yang harus tetap waspada gitu ya. Angka kejadian ini akan jadi seperti itu. Nah, terus pada saat Anda mulai curiga ada gejala, ya jangan tunda-tunda lagi untuk berangkat ke fasilitas kesehatan atau hubungi dokter. Seperti itu ya dok ya. Iya, Bu, betul sekali. Karena memang si pencegahannya ini kalau penyakit lain ya, kita ngomongin pencegahan penyakit lain kan imun tubuh dibenerin bla 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 bla. Karena si leptospira ini pencegahannya ya cuman itu hindari kontak langsung. Betul kan, Dok? Iya, karena kontak tanpa kita tidak menghindari kontaknya ya tetap aja kena. Minta tidak harus kena banjir. Ya kalau Nah, misalnya lingkungannya kita kotor ya tadi banyak tikusnya di mm-mm. rumah kebersihan rumahnya tikusnya banyak ya itu kita menjadi faktor risiko berarti kan mudah terkena kontak ya Bu ya. Ya, Kan kita nggak tahu nih kan, kalau apa kena air apa kencingnya tikus lah itu yang kadang-kadang kita sepelekan gitu. ya, betul. Em, Anda kalau misalnya sudah tadi ya demam tinggi, menggigil gitu ya, dan itu sudah terjadi, terus Anda mengingat bahwa oh kapan itu saya kontak langsung nih dengan em, genangan atau saya Banjir ngebersihin ya. ya atau saya ngebersihin gudang yang ternyata ada banyak tikusnya. Ya udah langsung saja segera ke dokter gitu ya. Sebutkan gejalanya tadi demam tinggi sampai menggigil, sakit kepala hebat gitu ya. Terus yang khasnya tadi mata merah dan nyeri otot di betis paha dan punggung bagian bawah. Jangan dibilang itu pegel-pegel gitu. Hanya terus merasa ah cuman pegel-pegel, tapi ini nyeri otot sudah sampai ke nyeri otot di bagian betis, paha dan punggung bawah, langsung aja ke dokter gitu. Atau misalnya ini kan kita ngomongin ya tadi dokter Evan juga sebutin kayak misalnya petani gitu kan. Itu juga punya Faktor hmm, resiko yang ya besar terkena. faktor resiko yang besar. Nah, seringkali kadang-kadang itu ada yang namanya
dulu saya sempat ingat kayak outing gitu ya, anak-anak outing terus nanam padi di sawah atau apa. Itu juga kita harus mulai waspada kan Dok dengan hal begitu. Betul, kan makanya tetap ketika kalau kita melihat gambar yang tepat kan ketika itu pasti menggunakan boot ya, Bu. Iya betul, betul menggunakan boot. Pakai boot. Nah, itu kan tujuannya supaya tidak kontak langsung, apalagi Yes. kalau punya kakinya ada luka itu kan risikonya yang besar. Nah, itu dia. Jadi ini memang harus me apa sih Perhatikan menjaga. ya. Iya Iya, betul. memperhatikan kalau ternyata ya kita ada loh penyakit yang disebabkan karena urin tikus atau tikus yang juga menyebabkan kondisi yang bisa serius kalau tidak ada penanganan yang tepat. Ya, Tuh. ini ngomongin begini berarti kita ngomongin juga tentang kebersihan. Ini si tikus ini berarti udah jadi pembawa penyakit kan ya? Bisa kita tahu jadi pembawa penyakit. Otomatis kayak rumah, tempat kerja dan lain sebagainya harus harus bersih dari binatang pengerat ini kan dok? Diusahakan untuk dibersihkan dan dibasmi ini, gitu ya si eh, tikusnya ini. Oke. Kenapa nih dok yang satu? Iya, Bu, putus tadi. Putus-putus ya, sinyal kayaknya ya. Oke, em, kalau misalnya ini di rumah atau di tempat pekerjaan, tadi kan seperti yang disampaikan oleh Dokter Evan gitu ya, kasusnya terjadi di tempat pekerjaan gitu. Pekerja ini ternyata kontak langsung karena nggak pernah pakai alas kaki. Atau juga misalnya di rumah ada bersih-bersih, terus tanpa menggunakan pelindung diri dengan tepat gitu ya, terpapar itu bisa juga tuh kan. Bisa juga terkena. Kalau cegahnya kalau misalnya kayak nyamuk, sarang nyamuk diberesin, ini juga sama gitu ya. Cegahnya ya si tikus ini diberesin terus dibersihin lingkungannya kita jaga jaga supaya kita bersih gitu. Tapi tetap ya ketika Anda membersihkan tetap tadi prosedur atau pengamanan gitu ya, pakai sarung tangan karet, pakai sepatu boot atau alas kaki itu penting juga untuk digunakan gitu ya, Dok ya. Iya. Jangan asal ngebersihin merasa bahwa oke selesai gitu ya bersihin dan lain sebagainya. Oke, buat Anda yang mungkin membutuhkan layanan kesehatan bisa juga langsung datang ke Rumah Sakit Pantiwelasa Dr. Cipto Semarang di Jalan Dr. Cipto. Di sana layanan kesehatannya komplit buat setiap Anda. Kalau misalnya leptospira ini konsul ke dokter umum sudah cukup sebetulnya ya, Dok ya. Betul. Jadi kalau penanganan awalnya ya yang jelas ke ke dokter dulu ya, karena Mm-mm. untuk pemberian tata laksana kan tetap harus wajib ke dokter Dokter. seperti itu. Bisa dengan dokter umum, bisa atau langsung ke dokter spesialis penyakit dalam ya bisa karena kita kan cari sumber penyakitnya demam seperti itu. Hmm. Jadi bisa ke poli umum, ketemu dengan dokter umum terlebih dahulu. Kalau gejalanya cukup jelas, misalnya gejalanya nggak cukup jelas juga bisa dilakukan dengan pemeriksaan Pemeriksaannya. penunjang, gitu ya, yang tadi sudah disampaikan jelas oleh dokter Evan. Karena sebetulnya pengobatannya cukup sederhana dengan antibiotik sudah bisa untuk Iya. menghalau si bakteri. Amoxicillin ya Bu ya, itu masih dulu sempat menjadi DOC juga untuk kasus ringan. Jadi Nah. amoxan ya orang kadang-kadang beli sendiri ya, seperti itu. Jadi ternyata cukup sederhana gitu ya, nggak terlalu yang susah. Tapi asal tadi ya peringatannya asal dilakukan di fase awal gitu ya. Kalau sudah fase yang berat mungkin memang membutuhkan pemeriksaan yang lebih lanjut. Gitu, Kudu Syawi. Anda yang membutuhkan layanan kesehatan bisa ke Rumah Sakit Pantiwasa Dr. Cipto. Bisa cek juga Instagramnya. Di situ ada update yang cukup komplit tentang jadwal dokter atau juga tentang layanan yang lain gitu ya, layanan em, home visitnya atau home care-nya itu gitu ya, atau layanan minggu lalu saya ngobrol dengan dokter Fania ambulan apa dok? Tiba-tiba keluar. Ambulans siaga ya. Ya, betul betul. Kalau ada rumah sakit juga punya Mm-mm. fasilitas ambulan. Kalau memang Mm-mm. memerlukan ambulan bisa menghubungi langsung Yes, ke rumah sakit. ambulan respon cepat gitu kata dokter Ya, Fania itu cepat. ya. Respon cepat. Oke, dok, terakhir kesimpulan dari apa yang kita bahas hari ini tentang Oke. leptospirosis ini, leptospira. Kesimpulannya adalah bakteri
leptospira itu yang terdapat di urin tikus biasanya. Jadi kita harus mengetahui ada penyakit yang disebabkan oleh tikus atau penyakit yang ditularkan oleh tikus, namanya zoonosis. Kita harus waspada tentang kebersihan, tentang efeknya. Kalau misalnya kita terkena, ya gejalanya apa? Seperti demam tinggi, kasnya disertai nyeri otot, mata merah. Kemudian pada pemeriksaan lab trombositnya mulai agak turun, ada peningkatan kreatinin, dan pemeriksaan IgM leptospiranya positif. Tata laksana yang tepat dapat mencegah untuk terjadinya kasus yang berat. Pengobatan wajib dengan antibiotik. Dengan kita mengetahui, oh ini ada penyakit yang resikonya ditularkan saat banjir, jadi kita harus juga menggunakan APD. Jadi ketika ada banjir, sebaiknya menggunakan boots. Atau para pekerja yang berkesinambungan dengan daerah yang rawan resiko terkena urin seperti selokan atau petani, juga harus wajib menggunakan APD. Seperti Iya. itu. Ya, jadi pokoknya tetap ingat ya Good News Family bahwa ada namanya penyakit leptospira yang kaitannya dengan kencing tikus. Sehingga kita bisa berwaspada, kita bisa lebih apa ya, perhatian lah ya gitu ya kalau terjadi sesuatu terus kita habis kontak dengan genangan, dengan tanah atau bahkan kita habis ngebersihin gudang atau lain sebagainya yang biasanya jadi sarang tikus, kita harus paham betul bahwa ada kemungkinan terkena leptospira gitu. Walaupun mungkin gejalanya sederhana hanya demam, menggigil tinggi, tapi ini bisa berakibat fatal kalau kita tidak mengobatinya secepat mungkin. Seperti itu. Dokter Evan terima kasih ya. Ya, sehat selalu ya Bu. Ya, sehat-sehat Sehat selalu dok. para pendengar setia Radio Good News. Yes. Berjumpa lagi mungkin minggu depan ya. Ya, Kita oke. bahas tema-tema lagi mengenai Yap. kesehatan. Dan jangan lupa bila ada kebutuhan mengenai penyakit atau apa, bisa ke Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cipto. Kita tersedia banyak dokter spesialis, alatnya baik, Yap. lengkap, Yap. aksesnya mudah. Ya, betul. Dan Anda bisa hubungin langsung Rumah Sakit Pantai Walasa Dokter Cipto, bisa DM di Instagramnya, ada nomor kontaknya di situ, dan bisa diklik langsung ke information centernya di Rumah Sakit Pantai Walasa Dokter Cipto. Sekali lagi terima kasih Dokter Evan, sampai Ya, ketemu. sampai ketemu. Ya, terima kasih buat Anda Good News Family yang sudah mendengarkan kita di siang hari ini. Berharap apa yang dihadirkan jadi berkat dan bermanfaat buat setiap Anda ya. Sampai jumpa.